baru. Iya, cuman kan orang tidak pernah berpikir bagaimana dampaknya bahwa itu menggulung peristiwa. Karena ini kan kemarin kan Jakarta, kemudian ke kota-kota lain, dan bayangkan Gerahadi yang gedung itu Gerahadi, bayangin. Surabaya itu heritage bisa dibakar gitu. Makassar DPRD kota. Inilah ada kalanya orang ketika dia berbuat itu dia sendiri kaget hasilnya seperti itu. Tidak dipikir akan terjadi itu heritage itu coba. Iya. Itu tidak dipikir. Mungkin sekarang baru pada menyelesaikan dia. Kenapa ya? Kalau dia merasa menyesal. Ya. Nah, di sini tapi provokator atau mastermind mungkin tidak merasa menyesal. Bagi dia, wah ini gagal kalau dia gagal. Nah, tapi itulah kerjaan intelijen. Dia harus bekerja terus. Menyadarkan orang. Oke, lihat ya, ini kerja terus. Ketika orang bermain itu dia harus melawan. Nah, ini sekarang dia harus bicara. Jadi dia harus ada terus. Jadi kalau intelijen itu jangan dianggap selalu merusak. Iya. Kan rata-rata orang kayak tentara kemarin ada di antara apa sih dia bekerja itu? Kan tidak. Dia harus ada berada di sana. Ketika ditanya, kamu ada di situ? Ada. Kalau enggak, kan aku dulu tanya, kamu di mana? Oh, di kamar, kamu di kamar. Tapi saya ada di antara masa itu. Nah, itu baru itu benar. Intel. Itu baru benar. Kamu jadi data yang disampaikan betul-betul dari tempatnya di sana, bukan dia copy paste dari mana. Tapi ada risiko itu tadi. Nah, saya kebetulan ada juga teman-teman Intel. Tahu nggak? Dia nyusup juga sebagai wartawan. Kita zaman dulu kita pasang tape kan. Iya, dulu. Dia juga ada ikut di situ. Itu. Bedanya kita untuk memberitakan, dia untuk menyimpan. Dapat. Sama bedanya sepatunya juga. Ada hal kecil-kecil yang dia lupa. Iya. Tapi dia tetap harus sana. Karena itu kalau ditanya, kamu laporan dari mana? Kamu udah di situ enggak? Udah ada. Sudah. Bukan laporan nomor-nomor aja. Tidak lagi itu. Cuma tapi saya ada di situ, saya ada di dalam, saya begitu. Nah, saya kebetulan Pak Ponto bicara soal ini karena tadi malam juga Pak Safri menyinggung itu ada semacam problem di intelijen kita gitu. Internal. Internal. Saya sudah di luar. Di luar bukan berarti tidak dapat informasi dalam. Kan ordalnya banyak, Pak. Banyak ordal toh. Gitu ya. Saya kira kalau intelijen itu baik-baik saja. Jadi ada kelemahan katanya. Nah, kalau kelemahan gini, Pak. Kalau intelijen itu yang tahu itu hanya saya dan bos langsung. Jadi tidak mungkin ada orang tahu. Tetapi kan Intel Melayu beda. Jadi kalau saya Intel. Yang tahu kan apa? Karena intelijen itu kan saya kasih tugas kamu cari nona yang rambut pirang. Nanti orang bilang kamu kok kasih rambut pirang? Ya memang diminta rambut pirang. Ada kalanya orang presiden kok dikasih sapi yang kecil, ya memang dia minta yang kecil, jangan kasih yang besar. Ya intelijen begitu, apa yang dia minta, maka ada UUK, unsur utama keterangan. Dia minta apa? Nah, yang tahu yang diminta itu hanya saya dan yang nyuruh. Yang orang lain tidak tahu. Tidak memberikan opsi-opsi. Tidak. Jadi kalau dia minta A, kita kasih A. Kalau dia tidak minta, ya kita coba-coba kasih. Nah, terus ini menarik perhatian enggak sama bos ini? Kalau dia tidak menarik, ya sudah berarti bukan maunya dia, kita kasih lagi yang lain. Nah, ini menarik, dalami. Dan itu hanya saya dan bos yang orang lain akan tahu. Tapi kalau bicara soal dalang, mastermind, bukankah mereka juga bisa punya intel gitu? Itu sama-sama ya, makanya aku bilang kan perang intelijen. Perang intelijen. Betul. Karena dia juga punya intel sama. Kan sama dengan kita Bapak punya mata, punya Sekarang ya tergantung bagaimana kita bermain. Tapi yang Pak Ponto maksud itu mereka punya intel itu intel kita yang kemudian disusupi atau dia punya dia sendiri punya membina orang, dia sendiri punya kemampuan. Untuk yang sama. Iya. Itu kan sama aja. Kemampuan orang kan
misalkan kita sama-sama 60 giga, itu 60 giga. Wah, di situ. Nah, itulah bilang intelijen itu adalah permainan. Oke, makanya seni juga ya. Seni, nah, itu seni. Berarti melihat perkembangan Nonton terkini. aja film-film soal intelijen itu. Oh iya. Itu Makanya, itu ketemu aja. mereka di lapangan satu sama lain dan Iya. bisa. Di situ, itu seni. Tapi katanya sesama Intel bisa mencium baunya gitu loh. Nah, dari situ kan kita bisa tahu. Jadi ketika, kan saya ingin ketemu kamu. Nah, Oh. ketika itu keputusan di saya. Saya terima atau saya tolak. Oke. Ya kan? Kalau saya terima, dia pasti mencari sesuatu dari saya. Lalu saya mencari apa dari dia? Oh. Harus sama-sama untung dong. Lalu Iya. dia akan saya robah pemikirannya dari apa menjadi apa. Oh. Bisa itu Oh dilakukan. iya, di situ Bahkan dari lawan, Nah, benar. dari lawan kan bisa diambil semua data-data dan informasi. Di situlah ketika ingin ketemu, di situlah kita bermain. Saya akan merubah dia dari A sampai B. Dia pasti dia ada yang mencari di saya apa. Iya. Tapi saya juga nggak mau rugi kan. Iya. Saya harus membuat juga dia apa. Itulah permainan. Tapi kalau melihat perkembangan yang semakin positif, kondusif, artinya Pak Ponto bisa mengatakan ini kemenangan intelijen kita dong. Ya bisa juga bahwa berhasil menciptakan kondisi yang bisa diterima orang banyak. Ya ini kan kita bermain intelijen sekarang memperlihatkan kepada orang hati-hati dengan barang begini yang belum tentu benar semua. Kalau mereka yang Tetapi sekarang kalau kalah nggak sekarang- diem kan? Nah, pasti dia akan retaliation pasti. Oh, oke. Tapi intelijen makanya jangan Tetapi tidur. mestinya kalau Pak Ponto Terus. lihat situasinya mestinya sudah terkendali kan. Ya kalau sekarang Buktinya Pak Prabowo bisa sudah ke berangkat Beijing. negeri. Ya. Dan lihat ini kan sudah oke, ini sudah ndak ada, ini sudah ndak. Nah, kenapa? Karena intelijen terus itu bermain terus dia jalan terus. Nah, 24 jam sehari. Wis, 25 jam kalau perlu. Dalam mimpi pun tiba-tiba dia. Ya karena itu dia tidak akan pernah berhenti. Terus saja. Nah, kita ini kan bagian dari itu akhirnya. Iya. Apakah kita mau menenangkan ataukah kita ini mengingatkan, hati-hati kalian juga. Ya, Kan kalau- tergantung yang menerima. Betul. Kalau gitu. lihat dari kesimpulan sementara ini memang media-media mainstream kemarin itu cukup membantu untuk tidak menyebarkan berita-berita dari media sosial. Nah, karena gini, sehingga dia bisa lebih aman gitu. Jadi apapun, media manapun kita harus punya satu tujuan. Kita tidak ingin negara ini hancur. Itu aja. Betul. Kita harus pegang itu dulu. Di dalam situ kalau kita mau bermain silakan. Tapi jangan sampai permainan kita ini merusak rumah kita itu sendiri. Itu kan kita Pak. Kalau dalangnya kan maunya hancur. Ini kan yang baik-baik ini. Nah, dalang-dalang ini yang kita harus bagaimana kita kecilkan dia tempatnya. Dengan membuat ya tadi mainstream media mainstream ini untuk punya satu rasa yang sama bahwa kita harus menjaga rumah ini dengan baik. Itu kita tidak minta macam-macam, silakan, tapi jaga. Nah, dengan situ itu sudah satu langkah. Kita tidak perlu langkah besar-besar. Tidak ada langkah besar tidak dimulai langkah kecil. Iya. Justru dengan kecil-kecil ini orang tidak pernah tahu bahwa kita sedang melangkah. Karena kalau kita lihat ya bagaimana kerjanya cepat ya. Karena ini kan cepat sekali dari satu tempat ke tempat yang lain kan. Nah itu kan Kalau sudah sudah terbaca. bisa. Sebenarnya kan terbaca dari tempat ke sini. Misalkan Brio, kalau itu dikejar itu kan bisa dapat siapa yang perintah pagi-pagi, siapa yang ini, orangnya dari mana. Iya, itu kan dari Itu kan berita bisa. di WA itu cepat beredar Bisa di dilacak. grup, Itu bisa dilacak. Itu sangat bisa. Tinggal kan sekarang ketika kita dapat itu apa sih yang akan kita cari ujungnya? Nah sehingga itu harus terprogram, terencana nanti akan sampai berapa lama. Nah itu tergantung, nggak udah tahu orang dalam apakah mereka mau bikin perencanaan untuk. Tapi kalau dari tanda-tanda awal semua bisa terlihat. Kalau misalnya sudah dilacak, udah dicari, ketahuan ujungnya, sama-sama pegang kartu as. Udah di situ dicari-cari. Loh, kok lu? Ternyata dia. Itu problem kita orang Intel, Pak. Itu Di problem- lapangan bisa ketemu. Itu problem utama. Begitu, jadi kita harus tahu betul ini yang nyuruh kita ini kayak apa. Nanti tiba-tiba di ujung, waduh ternyata lu. Loh, bisa kita digila sendiri lah. Oke. Tapi kan Intel tidak berpolitik, Pak. Loh, kan itu bukan Cuma harus politik, paham ya. kepentingan itu kan.
Itu kan sudah di luar politik itu. Iya. Itu kan sudah Pak Harto senyum tidak punya kawan. Makanya di uang 50.000 zaman itu senyum Pak Harto. Senyum Pak Harto. Oke, biar kita senyum lagi di segmen berikut, kita rehat lagi Pak Bondo ya. Ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi.